Gaya beragama Roma ini saya rasa mewakili sebuah sikap kritis umat Islam yang tidak akan menerima mentah-mentah begitu saja apapun yang disampaikan para pemuka Islam tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan umat Islam. Baru-baru ini dia akan bikin marah Bahar Smith karena Roma mempertanyakan logika bahwa para keturunan Nabi Muhammad akan tetap masuk surga walaupun melakukan hal-hal yang jelas dilarang Tuhan. Jadi seolah keturunan Nabi itu suci dari kesalahan. Menurut Roma itu nggak masuk akal. Keren Om Roma. Sekarang nak tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina. Bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu, investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk perindu pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja
yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang ini lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh, ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. Ustadz yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustadz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab gundul juga, ya nggak apa-apa. Mereka nanti mau menista agama kayak, mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Ya itu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan. Yani fi dhanbi min al-mu'minin yakhruj.
كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya gitu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Belakangan ini kayaknya ada perubahan positif dalam cara orang beragama. Akal sehat lebih banyak digunakan. Dan ini adalah hal yang penting bila kita masih suka menggunakan agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi. Saya beri contoh Rhoma Irama. Di situ dia mempertanyakan logika bahwa kaum pria Islam harus mengenakan celana panjang yang tidak sampai menutup mata kaki. Kalau mata kaki tertutup, pria muslim itu akan masuk neraka. Masuk akal nggak sih? Tanya Rhoma. Kok ada yang percaya? Tambahnya lagi. Jadi memang ada sebuah keyakinan agama bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kaum laki-laki muslim mengenakan celana yang ujungnya tidak menutup mata kaki. Ajaran ini merujuk pada hadis Nabi. Bagi yang kurang paham, hadis itu adalah rekaman pernyataan-pernyataan dan perilaku Nabi semasa dia masih hidup 14 abad yang lalu. Menurut mereka yang percaya dengan ajaran ini, Nabi Muhammad pun selalu mengenakan celana yang tidak menutup mata kaki. Walau saya ragu, apakah mereka pernah melihat gambar Nabi Muhammad bercelana seperti itu. Itu yang menjelaskan mengapa Anda mungkin sering melihat pria-pria muslim yang mengenakan celana yang sering disebut cingkrang atau ngatung.
Mereka mengenakannya bukan karena mereka suka atau merasa keren, tapi karena merasa itu adalah perintah Nabi. Berdasarkan hadis-hadis itu, terdapat keyakinan di sebagian umat Islam bahwa memakai celana atau sarung yang menjulur sampai melewati mata kaki adalah haram, terlarang. Dan kalau tindakan haram terus dilakukan, itu akan membawa umat Islam ke neraka. Buat saya yang pertama menjadi persoalan adalah cara pandang tentang hadis dan bagaimana umat Islam menerapkan hadis sebagai tuntunan perilaku Muslim. Seperti saya katakan, hadis adalah catatan, rekaman, pernyataan, dan tindakan Nabi Muhammad semasa ia hidup. Masalahnya, ketika Nabi Muhammad hidup, dia tidak meminta para pengikutnya untuk mencatat apa yang dia katakan dan lakukan. Bahkan ada catatan yang menunjukkan bahwa Nabi justru pernah melarang para pengikutnya untuk mencatat kata-kata dan tindakan dia. Dan dia melarangnya karena khawatir nantinya umat Islam akan mengacaukan catatan hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dia katakan dan lakukan mungkin saja menjadi panduan, tapi tidak bersifat ketat dan kaku serta tidak permanen. Masalahnya, umat Islam ketika itu setelah Nabi wafat tetap merasa perlu untuk mengumpulkan semua catatan ucapannya karena ada begitu banyak versi yang berkembang di berbagai daerah yang menimbulkan perselisihan. Menurut saya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak pernah ingin bahwa apa yang dia putuskan di masa dia hidup harus diberlakukan selama-lamanya pada umat Islam di luar tanah Arab dan di kurun waktu yang berbeda. Kalau Al-Quran, Nabi memang memerintahkan pengikutnya untuk mencatat setiap ayat yang diterimanya. Jadi setiap ada ayat baru diterima Nabi, dia akan memanggil para pengikutnya untuk langsung mencatat atau menghafal ayat tersebut. Ini tidak terjadi pada hadis. Nabi tidak meminta para pengikutnya untuk mencatatnya. Pembicaraan mengenai kelemahan menggunakan hadis ini memang bisa dilakukan secara panjang dan mendalam. Tapi saya ingin secara ringkas saja menyimpulkan sejumlah persoalan. Pertama, hadis tentang kewajiban menggunakan celana di atas mata kaki itu belum tentu ada. Belum tentu Nabi pernah mengatakannya dan melakukannya. Itu mungkin saja adalah hadis yang dibuat-buat. Saat itu saja ada ratusan hadis yang dianggap palsu, dibakar dan dibuang. Tapi yang mengumpulkan, menseleksi dan menuliskannya adalah manusia biasa yang betapapun pintarnya dia bisa saja melakukan kesalahan. Dan penulisan hadis ini berlangsung lebih dari 1 abad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kedua, hadis soal celana itu mungkin saja hasil salah ingat atau salah rujuk. Seperti saya katakan, hadis baru dikumpulkan setidaknya puluhan tahun atau lebih dari 100 tahun setelah Nabi wafat. Ketika itu belum ada alat rekam atau video recorder. Jadi orang hanya bicara dengan mengingat-ingat. Jadi bisa saja ada Muslim Arab yang merasa bahwa bibinya pernah bilang bahwa dia pernah dengar pamannya mendengar Nabi bicara begitu, tapi redaksi kalimatnya dia tidak ingat sepenuhnya. Bagaimanapun, ini kembali menunjukkan betapa tidak mudahnya bagi umat Islam menegakkan hukum dan aturan dengan berlandaskan diri pada hadis. Hadis soal celana ini hanya salah satu di antara banyak hadis yang sering diperdebatkan lainnya. Karena itu menurut saya akal sehat sangat penting. Saya tidak menyarankan Anda untuk tidak percaya pada hadis. Saya hanya menyarankan Anda untuk memahami hadis dengan menggunakan akal sehat. Seperti saya katakan, ada ratusan hadis palsu yang ditolak, namun sebagian dari yang ditolak itu mungkin saja masih terus bertahan. Ketiga, mungkin saja Nabi pernah bicara begitu, tapi dalam konteks yang sangat spesifik. Mungkin karena Nabi tidak ingin ujung celana dan sarung itu sampai terinjak kaki si pemakai, atau mungkin karena alasan lain. Saya tidak tahu. Yang pasti buat saya tidak masuk akal bahwa Nabi Muhammad sampai merasa perlu mengeluarkan perintah agar semua umat Islam di sepanjang masa harus mengenakan celana yang tidak menutup mata kaki. Namun saya merasa, sebagaimana Roma, keyakinan tentang kewajiban celana yang tidak menutup mata kaki lahir dari cara beragama yang keliru. Saya sih tidak tahu argumen lengkap Roma. Jadi saya cuma bisa mengutarakan pandangan saya berdasarkan pengetahuan keagamaan saya yang tentu terbatas. Kalau Anda tidak setuju dan punya argumen berbeda, silakan utarakan. Tapi mari kita hargai pandangan kita masing-masing. Baru-baru ini dia akan bikin marah Bahar Smith karena Roma mempertanyakan logika bahwa para keturunan Nabi Muhammad akan tetap masuk surga walaupun melakukan hal-hal yang jelas dilarang Tuhan.
Gaya beragama Roma ini saya rasa mewakili sebuah sikap kritis umat Islam yang tidak akan menerima mentah-mentah begitu saja apapun yang disampaikan para pemuka Islam tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan umat Islam. Dan ini adalah sebuah perkembangan penting bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau umat Islam masih terjebak dengan gaya beragama dengan tafsiran sempit, umat Islam akan jadi salah satu faktor penghambat kemajuan bangsa. Jadi seolah keturunan Nabi itu suci dari kesalahan. Menurut Roma itu nggak masuk akal. Keren Om Roma. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang yang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan